Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan ini ya, guru profesional ya. Jadi terkait dengan pengalaman yang sudah saya alami sebelumnya ya, terkait dengan apa yang saya pelajari juga di PPG, itu ternyata banyak aplikasi atau website yang bisa guru-guru gunakan untuk menunjang pembelajaran maupun pengajaran ya. Jadi pada kesempatan kali ini nanti kita akan bahas itu ya. Kira-kira seluk-beluk apa aja aplikasi kemudian website yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar ya. Yuk langsung aja kita bahas. Untuk yang pertama teman-teman ini mungkin tidak asing ya sama kalian ya terkait dengan Canva. Jadi Canva itu kan sebenarnya bisa di download langsung lewat gadget ya yang kita punya ataupun lewat website uh, laptop kayak gitu. Jadi ketik aja Canva atau login Canva kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa langsung mengedit apapun itu. Jadi di sini Canva itu sebenarnya penggunaan aplikasi yang memang strategis untuk pembelajaran secara efektif maupun inovatif. Nah, jika teman-teman belum punya, nanti silakan bisa diakses di link tersebut ya, yang saya kasih warna kuning itu. Silakan nanti diketik, diakses. Nah, kira-kira keunggulan apa aja sih yang ada dalam Canva ya teman-teman. Jadi yang pertama itu memang Canva memiliki beragam desain yang menarik. Jadi desainnya itu apa aja ada dari ukurannya mulai dari dokumen A4, F4, kemudian ada dalam bentuk PowerPoint atau PPT, kemudian ada pamflet juga bisa ya. Kemudian yang kedua itu mampu meningkatkan kreativitas guru karena memang banyak toolsnya di situ. Jadi teman-teman bisa mengkreasikan mau buat misal LKPD atau modul ajar dengan template yang ada di situ pun sudah ada sebenarnya. Tinggal teman-teman nanti mengubah kontennya. Kemudian yang ketiga itu adalah menghemat waktu dalam media pembelajaran. Nah ini penting bagi guru karena memang guru kan waktunya terbatas ya. Apalagi tuntutannya adalah harus membuat siswa paham dengan materi apa yang kita ajar, kemudian media yang digunakan pun harus mendukung karakteristik peserta didik kayak gitu kan. Jadi di sini peran guru sangat penting. Nah, saya akan berikan contohnya ya teman-teman atau tutorial Canva bagi pemula itu seperti apa. Jadi ini teman-teman boleh nanti akses ya atau cari aja di YouTube. Jadi tutorial Canva bagi pemula ini bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Canva. Karena sebelum saya mengikuti PPG kemarin itu ketika saya membuat PowerPoint itu menggunakan apa ya namanya ya Microsoft PowerPoint yang ada di laptop bawaan. Nah itu kan memang kita harus desain sendiri dari slide-nya, kemudian kontennya, ya kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Efek-efeknya juga harus kita desain sendiri. Namun ketika kita menggunakan Canva ini ternyata sudah ada template-nya. Jadi template khusus untuk presentasi di Canva. Jadi nanti teman-teman klik aja presentasi, kemudian nanti tinggal milih mau temanya tema untuk Canva-nya apa kayak gitu. Jadi nanti education ataupun mau bisnis dan lain-lain kayak gitu bisa ya. Atau nanti teman-teman bisa pelajari secara otodidak juga boleh. Nah, saya tekankan lagi teman-teman bahwa Canva ini memang sangat membantu ya. Terutama kemarin ketika saya melaksanakan PPG Prajabatan itu ketika mendesain PPT kemudian membuat LKPD itu bisa menggunakan Canva. Selain itu juga saya menggunakan desain thumbnail YouTube yang sekarang teman-teman tonton itu juga menggunakan Canva ya. Kemudian bisa cover buku, makalah, kemudian take video seperti ini. Ini kan saya menggunakan take video dengan Canva kayak gitu kan. Jadi langsung langsung membuat PPT-nya, kemudian langsung tag videonya di sini Canva. Nanti langsung upload di YouTube kayak gitu. Kemudian desain sertifikat juga bisa teman-teman. Kemudian bisa membuat banner, poster, MMT dan banyak lagi. Jadi teman-teman kalau mendalami Canva itu banyak banget manfaatnya, apalagi guru yang memang kita harus kreatif kayak gitu kan. Lewat sini bisa. Yuk, yang kedua kita lanjutkan ya. Itu CapCut atau CapCut ya kalau cara bacanya CapCut. Jadi CapCut itu dimanfaatkan untuk membuat video pembelajaran. Jadi teman-teman juga pasti tidak asing lah ya dengan TikTok, CapCut itu kan sebenarnya saling berhubungan kan. Nah di sini tuh CapCut itu memiliki fitur juga ada template-nya juga. Jadi teman-teman bisa mengedit video dengan mudah ya. Ada banyak tools-nya, entah itu memotong, terus mengganti background, kemudian menambah efek dan lain-lain, suara, background dan lain-lain itu banyak sekali teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah memiliki fitur stabilizer yang baik gitu kan. Kemudian banyak efek filter, kemudian bebas watermark. Nah, ini teman-teman ternyata saya juga baru tahu kalau misal teman-teman mau ngedit
video itu kan biasanya di Adobe Premiere kan, tapi kalau bagi orang-orang pemula apalagi laptop yang tidak mumpuni itu kan tidak bisa, susah kan, berat kayak gitu. Jadi kalau menggunakan CapCut itu bisa menggunakan website atau download CapCut secara langsung. Nah itu bisa tanpa watermark. Jadi teman-teman nanti login aja melalui email Google teman-teman, kemudian nanti ketika mau diekspor nanti yang watermarknya itu dicentang aja, non watermarknya itu dicentang aja. Nanti teman-teman videonya tanpa watermark kayak gitu. Wah, sangat membantu teman-teman, serius. Saya nggak bohong. Karena di sini saya juga biasanya ngeditnya kalau selain pakai Adobe Premiere juga pakai CapCut ini. Sangat membantu. Tuh. Nah, contohnya ini teman-teman yang saya gunakan untuk media pembelajaran ya selama PPL kemarin, PPL PPG. Jadi saya membuat tadi video pembelajaran dari sifat koligatif animasi, kemudian salad makaroni, kemudian edit short. Nah, short itu kan semacam reels atau semacam video TikTok kayak gitu kan. Jadi ukurannya itu berapa ya? 16 kali 9 apa ya teman-teman? Nanti teman-teman coba cek ukurannya ya berapa ya. Pokoknya yang panjang. Itu juga saya seneng atau sering ya itu mengeditnya menggunakan CapCut kayak gitu. Ya lanjut untuk aplikasi yang ketiga ya teman-teman ya, atau website yang ketiga ini teman-teman, ini juga saya baru pertama kali tahu itu ketika PPG kemarin. Jadi pakai Mentimeter. Jadi Mentimeter itu kalau saya kemarin pakai itu untuk refleksi atau untuk menanyakan kabar anak-anak atau sebagai presensi lah istilahnya. Jadi membuat presentasi interaktif juga bisa ataupun survei online. Ini pakai Mentimeter. Jadi silakan teman-teman nanti bisa login ya. Loginnya pakai akun teman-teman Google biasa. Nah, pembelajaran itu sebenarnya bisa lebih interaktif teman-teman menggunakan Mentimeter ini. Karena presensi atau presentasi pun sebenarnya bisa, atau membuat kuis sederhana pun bisa teman-teman. Tapi kalau misal mau pakai yang gratis itu ada maksimalnya berapa slide gitu loh, jadi dibatasi ya. Dan di sini saya senangnya Mentimeter itu ketika presensi ya, guru tidak hanya monoton presensi menyebut nama anak-anak, tetapi di situ bisa ditanyakan ya kepada anak-anak bagaimana kabarnya hari ini atau apa yang kalian lakukan kebaikan hari ini, misal kayak gitu kan. Nanti anak-anak pagi-pagi kan biasanya masih nganggur tuh. Nah di situ kita menggunakan Mentimeter atau semacam website yang digunakan untuk anak-anak biar kepo dulu, wah ini pakai apa nih kok kayaknya seru kayak gitu kan. Jadi sangat membantu guru ini. Jadi teman-teman manfaatkan aja, mau buat presentasi boleh, mau buat kuis atau semacam survei online juga bisa. Nanti coba teman-teman pelajari lebih lanjut aja ya. Nah, fitur yang ada di Mentimeter tuh banyak teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di situ ya, ada all template-nya. Sebenarnya template-nya kayak student check-in, kemudian assessment. Assessment itu kayak kuis ya, semacam itu. Kemudian reflection, refleksi pembelajaran. Kayak apa yang ketika teman-teman mau mengakhiri pembelajaran kan bisa ada refleksi. Refleksinya itu bisa pakai 4F ya. Kemudian bisa apa yang teman-teman pelajari hari ini, kemudian harapannya apa ke depannya, kemudian hal baru apa yang teman-teman pelajari kayak gitu kan. Nanti teman-teman bisa taruh di website Mentimeter ini. Jadi nanti siswa mengakses link, kemudian nanti login berdasarkan ada kode QR atau ada kode angka semacam itu. Nanti anak-anak login aja. Nanti guru-guru di depan tinggal memantau aja, melihat. Nah, kayak gitu teman-teman, banyak ya. Kemudian ada staff meeting atau staff teaching. Nah, teman-teman bisa coba aja ya. Yuk lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada OBS Studio. Jadi OBS Studio itu aplikasi membuat video pembelajaran. Kalau saya biasanya OBS Studio itu seringnya itu menggunakan rekam layar teman-teman. Jadi kalau guru-guru kan biasanya di gimana ya, kayak video pembelajaran itu kan menggunakan PPT ataupun slide kayak gitu kan. Jadi kalau teman-teman susah atau lama karena membuat slide PPT dan lain-lain, teman-teman bisa langsung rekam layar. Jadi teman-teman bisa pakai pen tools kayak gitu kan, kemudian nulis di papan atau di Word kayak gitu, nanti teman-teman jelasin aja bisa. Jadi OBS itu nanti teman-teman coba aja di klik di sini ya untuk download dulu teman-teman, karena ini aplikasi kan. Jadi di OBS itu sebenarnya performanya banyak. Jadi teman-teman bisa melakukan capture, kemudian mixing video atau merekam video secara real time itu bisa. Jadi biasanya orang-orang yang live streaming YouTube itu biasanya pakai OBS Studio. Jadi di studio 1 kemudian di studio yang lain itu scene-nya banyak, itu bisa.
itu menggunakan OBS Studio. Ini juga dosen saya pernah ngajarin juga OBS Studio, tapi memang rada sedikit ribet ya, karena memang harus mendalami dulu. Tapi kalau misalnya udah bisa, bagus banget. Karena dalam suatu posisi, dalam suatu ruangan itu sebenarnya kita bisa ambil scene yang banyak dari sudut mana aja kayak gitu. Dalam pembelajaran pun bisa secara real time. Kemudian untuk scene-nya juga nggak dibatasi dan dapat dialihkan dari scene 1 ke scene 2 kayak yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian audio mixer yang dapat memfilter suara, kayak jadi suaranya itu bisa diatur teman-teman. Memang mau distabilkan atau dan lain-lain itu bisa OBS Studio. Saya juga sering menggunakan OBS Studio ketika take video untuk upload di YouTube. Itu saya sering menggunakan itu karena saya orangnya kan kalau ngedit terutama video di laptop itu kan rada sedikit malas. Jadi kalau take menggunakan OBS Studio itu langsung kita take, langsung nanti diupload di YouTube kayak gitu. Jadi nggak usah ngedit lagi. Gitu. Tapi syaratnya itu nggak boleh ada yang salah ya. Ya lanjut teman-teman ya. Nah ini fitur yang ada di OBS teman-teman bisa lihat ya di sini. Kalau saya pakai rekam layar itu berarti nanti posisinya kameranya hidup ya di pojok sini. Nanti teman-teman klik aja start video ya. Start untuk merekamnya, nanti teman-teman langsung aja buka mau mempresentasikan yang mana atau file yang mana kayak gitu. Nah contohnya yang ada di atas ini teman-teman ya. Lanjut. Nah ini selanjutnya adalah Padlet teman-teman. Padlet ini saya juga temukan ketika ikut PPG Prajabatan. Jadi Padlet itu semacam website daring ya atau gratis, terutama di sini gratis teman-teman. Jadi semacam papan tulis daring. Jadi Padlet itu digunakan oleh siswa maupun guru untuk mengirimkan catatan pada halaman yang sama. Jadi catatan yang diposting guru atau siswa itu memang dapat diakses semuanya dan tidak hanya ketikan saja, tapi di situ bisa upload semacam gambar, file dokumen. Jadi mirip seperti Google Drive teman-teman. Kalau Google Drive kan biasanya kita upload file saja kan atau gambar saja, nggak bisa mengetikkan di situ. Nah di sini kita bisa mengetik kayak gini teman-teman. Saya biasanya sering menggunakan Padlet itu untuk refleksi pembelajaran selama kemarin PPL ya. Jadi menggunakan 4F ya, kemudian hal apa yang dilakukan, kemudian bagaimana perasaanmu, hal baru apa yang kamu dapatkan, kemudian apa yang kamu pelajari, harapannya seperti apa ke depannya kayak gitu teman-teman. Jadi nanti anak-anak sistemnya nyekan ya kode QR kayak gitu, kemudian nanti anak-anak bisa mengisi pakai ketikan biasa ataupun upload foto ataupun upload gambar. Nah di masa di sesi itu anak-anak pasti nanti sangat excited, sumpah serius teman-teman, karena memang di sini guru menampilkan hasil refleksinya ini di depan, jadi di depan layar pakai proyektor gitu LCD, diperlihatkan pada saat real time kayak gitu. Jadi teman-teman sekali mengisi anak-anak sekali mengisi nanti langsung muncul di layar. Jadi langsung aja di situ bisa langsung dibahas. Oh kira-kira apa yang bisa kita simpulkan hari ini kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nyoba aja di link itu ya padlet.com/dashboard. Nah itu untuk refleksi pembelajaran. Saya biasanya pakai itu ya teman-teman. Sebenarnya fiturnya banyak, cuma saya sukanya untuk refleksi saja. Untuk next time lah nanti mungkin ketika mengajar di sekolahan nanti akan kita pelajari lebih lanjut aja ya. Lanjut teman-teman. Nah contoh penggunaan Padlet ini teman-teman. Ini bisa digunakan untuk apa ini ya? Rantai makanan ini juga bisa. Kemudian refleksi. Rata-rata pakai refleksi teman-teman. Atau guru biasanya kan ada persepsi ya kan ketika proses kegiatan pembelajaran. Nah nanti guru bisa memancing mungkin mengambil satu masalah, kemudian nanti siswa silakan mengakses link tersebut, kemudian silakan salurkan opini apa terkait dengan masalah tersebut kayak gitu bisa. Jadi nanti semua siswa bisa beradu argumen di situ. Mantap teman-teman. Ini sangat recommended. Silakan nanti teman-teman coba ya. Nah selanjutnya itu word wall. Nah word wall itu semacam gambar game edukasi word wall, solusi mengatasi kejenuhan dalam pembelajaran. Nah ini teman-teman bisa akses aja ya di https://wordwall.net/myactivities. Jadi ini semacam software ya teman-teman ya, yang dapat membantu teman-teman untuk mendesain kuis secara interaktif, berbagai variasi template, font animasi, jenis animasi, dan di sini juga bisa menggabungkan antara kuis satu dengan kuis yang lain. Pokoknya seru teman-teman. Ini itu saya dapatkan juga ketika PPG kemarin. Jadi saya baru tahu ternyata ada kuis kayak gini. Jadi teman-teman anak-anak biasanya kan sering pakai HP, ya kan sekolah kan juga bawa HP. Nah di sini pembelajaran itu bisa diintegrasikan dengan bermain teman-teman. Sumpah
sumpah serius. Nah ini game word wall itu kayak gini teman-teman. Jadi ada banyak fiturnya, teman-teman bisa pakai yang kayak gini yang atas ini ya, ataupun pakai quiz show, kemudian pakai semacam quiz kayak teka-teki, ataupun semacam multiple choice yang didesain dengan tampilan yang bagus, itu bisa teman-teman. Wah ini teman-teman harus coba. Contohnya ini teman-teman ya. Nah, ini salah satu contoh word wall yang kemarin saya gunakan untuk PPL, PPG. Jadi untuk indikator asam basa, soal indikator asam basa. Jadi saya ingin mengadakan kuis 10 soal kuis dalam waktu berapa kemana dia? Pokoknya saya batasi 10 sampai 15 menit lah, itu 10 soal pilihan ganda singkat. Jadi anak-anak nanti dalam game ini itu harus menjawab kira-kira jawabannya apa dengan tantangan yang ada di game itu. Ya, misal contohnya salah satu indikator asam basa yang merupakan indikator alami adalah, nah itu kan ada pilihannya lakmus biru, kunyit, universal, metil merah, atau lakmus merah. Nah, jawabannya tepat itu adalah kunyit. Ya, nanti posisinya nanti siswa adalah yang ada di tengah-tengah ini teman-teman, yang kelihatan nggak? Yang kecil yang ada untuk berjalan ke atas, ke samping kanan, ke bawah. Nah itu teman-teman, anak-anak nanti harus memilih atau masuk ke dalam yang kolom kunyit itu dengan melewati berbagai rintangan itu. Jadi membuat anak-anak juga makin semangat untuk belajar, dan emang di sini bisa meningkatkan motivasi siswa untuk belajar juga kayak gitu. Nah untuk word wall itu di sini ada 3 nyawa ya teman-teman ya. Jadi ketika anak sudah habis ketiga nyawa itu, maka nanti anak-anak bisa memulai dari awal lagi kayak gitu ya. Terus di belakang juga ada perankingan teman-teman. Jadi itu yang tambah semangat, jadi tambah seru, kayak nagih nanti anak-anak pasti ya. Nah selanjutnya ini teman-teman, puzzle maker atau belajar sambil bermain menggunakan puzzle maker. Jadi semacam membuat puzzle untuk pembelajaran, atau criss cross puzzle misal kayak gitulah, atau word search puzzle. Jadi teman-teman bisa akses aja, ini gratis teman-teman, nanti silahkan nanti akses aja. Jadi puzzle maker is a puzzle generation tool for teacher, student, and parent ya. Create and print customized words search, kemudian nanti criss cross math puzzle. Jadi di sini tuh sebenarnya secara umum itu adalah puzzle. Jadi bisa pakai matematika atau criss cross yang di silang kayak gini, atau yang atas bawah kayak gitu. Contohnya teman-teman ya. Ini kemarin saya pakai juga ketika PPL. Ini saya gunakan untuk evaluasi teman-teman. Bentuknya adalah kelompok. Jadi kelompok mana yang cepet-cepetan bisa menyelesaikan criss cross ini, maka dia jadi pemenangnya kayak gitu. Atau kalau misalnya enggak, kalau misalnya individu ya teman-teman, itu bisa juga nanti tinggal nanti penscoringnya bagaimana ya gitu ya. Jadi saya membuatnya itu adalah criss cross sistem colloid. Jadi ada sistem yang across dan sistem yang down, dan yang cross kayak gini ya, kan yang down yang ke bawah. Nah nanti ada semacam isian singkat ya teman-teman. Misal contohnya contoh colloid dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri di lemak dan susu adalah, nah misalnya kayak gitu, nanti anak-anak silahkan menjawab pakai yang menurun, silahkan nomor berapa itu bisa dicari kayak gitu teman-teman. Nah ini kalau di sini soalnya banyak ya, ada 30 soal, 30 soalan. Mantap teman-teman, silahkan dicoba. Pokoknya ini motivasi anak-anak untuk belajar juga, medianya yang kayak gini ya. Lanjut Kahoot.it. Kahoot itu semacam kuis juga sih sebenarnya ya, meningkatkan motivasi belajar siswa dengan media Kahoot. Kalau saya biasanya menggunakan Kahoot itu ketika saya mengajar di siang hari. Itu kan anak-anak sudah penat belajar dari pagi, 3 jam terlahir, perutnya lapar, udah pengen pulang kayak gitu kan teman-teman. Jadi bisa memanfaatkan Kahoot ini. Silakan bisa login pakai ini ya, pakai link ini, atau nanti teman-teman klik aja di search Google itu Kahoot login for teacher. Jadi login sebagai ini ya, sebagai guru ya kayak gitu. Nah media pembelajarannya itu sangat unik teman-teman ya, karena di situ bisa pakai fitur kuis, kemudian pakai benar salah, ada game, diskusi, survei kayak gitu teman-teman. Nah langsung aja ya. Nah di sini ada yang sistem berbayar dan gratis teman-teman. Nah ketika teman-teman nanti klik tadi ya, Kahoot.it login for teacher, itu nanti akan masuk login seperti ini. Silahkan nanti teman-teman loginnya lewat akun Google saja ya. Kemudian pilih yang ini continue with basic, itu yang free ya teman-teman. Kalau yang ini, kalau ini nanti berbayar, jangan. Yang free aja, oke? Jadi teman-teman bisa pakai untuk kuis,
kuis apa persepsi bisa, atau motivasi juga bisa teman-teman. Di bagian motivasi nanti teman-teman silahkan ambil beberapa materi, 2 materi yang pertemuan sebelumnya, kemudian 3 materi untuk yang materi yang akan teman-teman ajarkan. Jadi untuk mengetahui untuk tes diagnostik juga bisa, untuk mengetahui pemahaman awal siswa itu bagaimana lewat sini teman-teman ya. Sangat interaktif sekali. Nah, sudah teman-teman, ternyata memang menjadi guru itu harus kreatif ya, dan harus melek dengan teknologi, karena di sekitar kita yang memang kita tidak ketahui itu pun sebenarnya bisa digunakan untuk media pembelajaran. Kayak gini itu kan sebenarnya saya juga pelajari kan baru-baru ini ketika mengikuti PPG. Sebelumnya kan saya pakai yang saya bisa, kayak Word biasa, kemudian saya susun. Tapi itu ternyata membutuhkan waktu yang memang banyak. Ya teman-teman, harus kreatif dan inovatif menggunakan media atau website yang ada di Google secara gratis teman-teman tentunya ya. Kayak gitu aja teman-teman untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat ya bagi guru-guru milenial sekarang ya. Jangan penat atau jangan menyerah teman-teman ya, karena memang kita harus semangat terus, oke? Mengajar anak-anak untuk menjadi sukses ya. Sekian dari saya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan terhadap video terbaru dari saya. Ya, kira-kira konten apa lagi yang teman-teman ya kedepannya, silahkan boleh request tulis di kolom komentar ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.